Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 6 Juni 2022, Pekan Biasa ke-10. Hari ini adalah peringatan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, bab 1 ayat 12 sampai 14, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Peringatan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Itu merupakan hal yang baru yang secara liturgis ada dalam gereja Katolik. Mengapa? Kalau kita mengingat perayaan atau pesta atau peringatan yang berkenan dengan Bunda Maria selama ini, itu tidak pernah ada atau belum pernah ada peringatan atau pesta atau hari raya Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Yang kita tahu misalnya hari raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah, tanggal 1 Januari. Kita juga tahu hari raya Kabar Sukacita, tanggal 25 Maret. Kita juga tahu hari raya Maria diangkat ke surga, tanggal 15 Agustus. Dan ada juga hari-hari peringatan Santa Perawan Maria. Tapi peringatan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, adalah hal yang baru secara liturgis dalam gereja Katolik. Saudari dan saudara terkasih, ini perlu kita ketahui. Saya sangka mungkin belum semua orang tahu, terutama umat secara umum mungkin ada yang belum tahu. Nah, peringatan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, dan permenungan yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita sekalian, untuk saudari-saudara yang mungkin biasa mengikuti permenungan saya. Beberapa poin saya sharingkan berkenan dengan Santa Perawan Maria atau peringatan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Yang pertama, dalam gereja Katolik itu ada 3 sumber iman. Yang pertama, kitab suci. Yang kedua, tradisi. Dan yang ketiga, magisterium. Artinya, kitab suci menjadi sumber dari apa yang dihidupi, yang dilaksanakan dalam gereja Katolik. Dasarnya pada kitab suci. Juga ada begitu banyak hal yang dilaksanakan secara iman Katolik berangkat dari tradisi, kebiasaan yang dihidupi oleh para rasul bersama dengan Yesus pada zaman dahulu kala, atau bahkan sesudahnya. Sesudah Yesus naik ke surga, tapi ada kebiasaan yang dihidupi oleh para rasul pada saat itu. Itu juga yang diwariskan dalam gereja Katolik. Nah, karena itu tradisi juga menjadi sumber iman Katolik. Dan yang terakhir adalah magisterium. Para paus itu mempunyai kuasa, dalam tanda petik, mempunyai kewenangan untuk menetapkan sesuatu yang berangkat tentu punya dasar dalam kitab suci, tetapi ditetapkan oleh magisterium sebagai hal yang wajib dilakukan dalam kehidupan iman Katolik. Nah, peringatan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja adalah merupakan ketetapan magisterium, tepatnya ketetapan yang diberikan
oleh Paus Fransiskus pada tanggal 3 Maret tahun 2018. Tentu ketetapan Paus ini tidak hanya sekedar ditentukan, tetapi juga tetap berakar dari kitab suci. Nah, bicara tentang akar penetapan atau dasar biblis penetapan peringatan Santa Pramaria, Bunda Gereja, itu tercatat dalam kitab suci seperti yang disampaikan atau yang tertulis dalam bacaan-bacaan liturgi hari ini. Misalnya, penetapan Santa Pramaria sebagai Bunda Gereja justru ditentukan oleh Paus Fransiskus, itu diperingati pada hari Senin tepat sesudah Pentakosta. Kita tahu hari raya Pentakosta dikenal sebagai hari lahirnya gereja. Ingat itu, hari raya Pentakosta dikenal sebagai hari lahirnya gereja. Dan dalam bacaan pertama hari ini, Maria bersama dengan para Rasul Yesus berada bersama, sehati, sejiwa, berdoa bersama dengan para Rasul dan perempuan yang lain dan saudara-saudara Yesus menantikan kedatangan Roh Kudus. Di sini peran Maria penting. Maria berada bersama dengan para murid Yesus atau yang disebut dengan gereja. Semua orang yang percaya kepada Kristus yang disebut dengan gereja itu, Maria ada bersama dengan gereja sejak berdirinya gereja. Maka hari Senin, tepat sehari sesudah hari raya Pentakosta, ditentukan oleh Paus Fransiskus sebagai peringatan Santa Pramaria, Bunda Gereja, untuk mengatakan bahwa sejak awal Maria berada bersama dengan gereja itu, berdoa bersama dengan gereja, dan Maria sebagai panutan untuk gereja dalam mengimani Yesus, panutan untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam mengimani Yesus dan dalam melaksanakan perintah Allah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan dalam bacaan Injil, sesungguhnya secara biblis Maria itu adalah Bunda Gereja, Bunda orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena ternyata secara biblis, sejak Yesus digantung di kayu salib, sebelum dia menghembuskan nafasnya terakhir, dari atas salib, Yesus berkata kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Dan kepada Bunda Maria ibunya, ia berkata, "Inilah anakmu." Murid yang dikasihi Yesus dipahami sebagai yang merepresentasikan gereja. Nah, ketika Yesus mengatakan kepada Bunda Maria, "Inilah anakmu," dan kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu," di situ sebenarnya Yesus sudah menjadikan Maria Bunda orang-orang yang percaya kepadanya, Bunda Gereja. Dan kepada ibunya, Yesus sesungguhnya menyerahkan orang-orang yang percaya kepadanya atau gereja itu di bawah perlindungan Bunda Maria. Bunda Maria adalah ibunya dan gereja adalah anak-anaknya. Ini dasar menjadi jelas dalam kedua bacaan liturgi hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih,
kalau Yesus telah menyerahkan atau telah menjadikan ibundanya sebagai bunda orang-orang yang percaya kepada Kristus atau bunda gereja dalam bahasa liturgis yang kita peringati hari ini, maka siapapun yang percaya kepada Yesus, entah dia menghormati Maria atau tidak, atau dia menyepelekan Maria, tidak penting. Keibuan Maria atasnya, atas mereka itu, atas orang-orang yang percaya, tetap berlaku. Maria tetap menjadi bunda orang-orang yang percaya kepada Kristus, siapapun itu. Walaupun mereka tidak menghormati Bunda Maria. Karena soal keibuan Maria atas gereja, kebundaan Maria atas gereja, itu bukan soal orang menghormati Maria atau tidak, tapi itu ditentukan dan dipilih oleh Yesus sendiri. Maka kita yang menaruh hormat yang tinggi kepada Bunda Maria, mari kita sekali lagi dengan sadar betul berdevosi kepada Bunda Maria, menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, tapi juga Bunda kita. Dan dari Bunda Maria kita bisa belajar banyak hal mengenai hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita mohon pada peringatan Santa Pramaria Bunda Gereja, Maria mendoakan gereja supaya tetap bertumbuh dan berkembang, berjalan seturut yang dikehendaki oleh Allah, seturut yang dikehendaki oleh Yesus putranya dan Tuhan kita. Saudari dan saudara terkasih, mari kita terus bertumbuh dalam iman kita, iman kekatolikan, sesuai dengan apa yang diwariskan kepada kita oleh gereja. Tetap menghormati Bunda Maria, tetapi jangan lupa Bunda Maria tidak pernah boleh melebihi Yesus. Karena apa yang ada dalam diri Maria dengan berbagai macam gelar yang diberikan gereja, itu justru terjadi karena Yesus. Tuhan memberkati.